Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, setiap malam Jumat akan ada Radio Horor Indonesia, di mana di sini saya akan membacakan beberapa cerita-cerita mistis yang sudah teman-teman Ada Apa Gerangan kirimkan. Bagi teman-teman yang juga ingin pengalaman mistisnya dibacakan di sini, bisa dikirim ke email kami yang ada di adapagerangan20@gmail.com atau melalui DM Instagram maupun melalui nomor WhatsApp. Pokoknya detailnya semuanya ada di deskripsi ya. Saya taruh di sana semua. Baiklah, langsung saja kita mulai cerita yang pertama untuk malam ini. Kali ini saya mendapatkan sebuah cerita kiriman dari sahabat Ada Apa Gerangan yang ada di Sulawesi yang bernama Mas Wahid. Mas Wahid ini membagikan pengalamannya baru-baru ini ya, kejadiannya sekitar bulan Agustus 2024, di mana Mas Wahid kala itu harus melakukan perjalanan malam menuju ke Pulau Muna yang ada di Sulawesi Tenggara kalau tidak salah ya. Mohon dikoreksi kalau salah di kolom komentar. Ya sudah, seperti apa pengalaman Mas Wahid ini? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Wahid. Saya bekerja di salah satu perusahaan provider jaringan XL, tepatnya bagian audit aktual antena. Saya akan berbagi pengalaman mistis yang berhubungan dengan pekerjaan yang saya lakukan sebagai engineer telco, yang ketika itu saya harus menempuh perjalanan dari kota ke kota. Dalam setiap pekerjaan pasti selain ada pengalaman senangnya, ada juga beberapa pengalaman yang menurut saya buruk. Dan kejadian yang saya alami ini terjadi masih baru-baru ini, tepatnya pada bulan Agustus 2024. Kala itu, saya mengambil area tugas di kepulauan, lebih tepatnya Pulau Muna yang berada di Sulawesi Tenggara. Perjalanan dimulai dari Makassar menuju ke pelabuhan penyeberangan Bajoe Kolaka atau penyeberangan Sulawesi Selatan menuju Sulawesi Tenggara. Setelah menempuh jalur laut yang lumayan lama, akhirnya saya pun sampai di Sulawesi Tenggara. Dari pelabuhan, saya masih harus melanjutkan perjalanan darat selama 4 jam menuju ke kota Kendari. Kemudian keesokan harinya, saya melanjutkan perjalanan menuju ke pelabuhan penyeberangan menuju ke Pulau Muna menggunakan sepeda motor. Namun ternyata, di tengah perjalanan, kendaraan saya bermasalah dan akhirnya saya harus melakukan perjalanan malam. Nah, dari sinilah titik awal kejadian yang saya anggap ngeri itu bermula. Karena tanpa saya sadari dan ketahui sebelumnya, ternyata rute yang akan saya lalui itu tidak ada rumah maupun pemukiman. Waktu itu hari Kamis, sekitar jam 10 malam, saya mulai merasa tidak enak. Padahal perjalanan seperti ini sudah biasa saya alami, namun kali ini terasa berbeda. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kabut tebal datang dan suasana sangat sepi. Tidak ada satupun kendaraan yang melintas, padahal jalan tersebut merupakan jalan utama menuju ke kota.
Saya terus saja melajukan kendaraan karena memang pekerjaan harus segera dilakukan. Di tengah perjalanan, ketika melewati sebuah pos lama yang sudah tidak terpakai dan sekarang menjadi tempat pembuangan sampah, saya melihat ada sesuatu yang melintas. Padahal kan di dekat sini tidak ada pemukiman. Tapi saya tidak menghiraukannya karena saya pikir hanya hewan liar yang melintas. Walaupun tidak ada hewan liar yang bentuknya menyerupai manusia dengan berpakaian serba hitam. Tidak lama setelah itu, saya kebelet pipis. Akhirnya dengan memberanikan diri, saya menghentikan motor di pinggir jalan. Kemudian memarkirkannya, lalu saya menuju ke semak-semak untuk buang air kecil. Ketika sedang buang air kecil, saya mendengar ada suara perempuan minta tolong. Namun suaranya lirih. Saya mikir dong, ini siapa sih yang minta tolong di tempat seperti ini? Saya pun toleh-toleh, namun tidak menemukan siapa-siapa. Setelah selesai buang air kecil, saya kembali ke tempat motor saya terparkir. Tapi saya dibuat kaget, karena di dekat motor saya ada seorang perempuan berpakaian putih dengan rambut yang terurai. Batin saya udah gak enak. Ini manusia atau bukan? Tapi mau gak mau kan harus saya samperin karena berdiri di dekat motor. Saya lalu bertanya, "Mbak, ngapain di sini?" Tapi dia gak menjawab dan hanya menunduk di tengah kabut. Lalu saya menyalakan senter dari HP. Namun belum cahaya menyinari wajah perempuan itu, dia malah tertawa pelan, tapi lebih kecekikikan sih. Terus bilang gini, "Boleh saya menumpang? Rumah saya di depan." Mau nolak kan gak enak. Masa mau bilang maaf gak boleh? Terkesan kejam kan? Jadi ya saya pun mengiyakannya aja. Motor saya nyalakan kembali dan wanita itu duduk di belakang membonceng saya. Dalam perjalanan saya merasa aneh karena wanita itu hanya diam. Dan ketika bagian tubuhnya menempel punggung, terasa sangat dingin. Dan yang membuat aneh lagi, motor terasa berat, seperti membawa beban puluhan kilo. Tidak lama kemudian, wanita itu berucap, "Berhenti mas, rumah saya sudah dekat." Saya pun heran dong, karena di sekitar tempat itu tidak ada rumah sama sekali. Tiba-tiba dia menepuk pundakku, dan saya menghentikan motor di pinggir jalan. Perempuan itu lalu turun dan berdiri membelakangiku. Dan yang membuat semakin ngeri lagi, dia tertawa cekikikan lagi, tapi pelan seperti sebelumnya, sambil menawarkan untuk singgah. "Ayo mas, singgah dulu," katanya. Dan ketika berkata, "Ayo mas, singgah dulu," itu, dia sambil berbalik badan. Nah, disinilah baru tampak jelas wajahnya, hancur dan bernanah. Serem banget pokoknya. Tanpa berkata-kata lagi, langsung kutancap gas motorku kencang-kencang. Singkat ceritanya aja, saya pun sudah menyeberang dan berada di Pulau Muna. Dan lagi-lagi, saya harus perjalanan malam karena kapal ferinya bersandar ketika maghrib. Setelah sampai, saya membuka Google Map dan menunjuk titik yang diberikan oleh kantor. Tidak lama perjalanan, saya sudah mulai memasuki hutan. Saya perhatikan di Google Map menunjukkan 5 km lagi sampai. Tapi sudah lama berjalan, tidak juga sampai di titik tujuan. Perjalanan terasa sangat lama. Yang terlihat hanya pohon jati dan semak belukar lebat. Kemudian map menunjukkan arah untuk berbelok ke arah kiri. Setelah saya berbelok kiri, saya langsung kaget karena malah sampai di pemakaman. Ini kenapa malah sampai makam? Mana malam-malam lagi? Segera saya putar motor dan tancap gas. Namun anehnya, saya kembali ke pemakaman tersebut lagi. Semakin bergetar dan keringat dingin dong. Untungnya saya masih ingat untuk berdoa. Dan setelah berdoa dalam hati, saya kembali berputar dan lanjut jalan. Hingga akhirnya sampai juga di perkampungan yang dimaksud. Sesampainya di sana, saya ditanya-tanya oleh warga setempat. "Dari mana mas?" "Dari Makassar bang, saya tadi lewat sana," kata saya sambil menunjuk ke arah hutan. Mendengar itu, tampaknya mereka heran, karena setahu mereka,
Di sana tidak ada jalan tembus ke perkampungan. Yang ada di sana hanyalah pemakaman. Lah, terus saya tadi lewat apa? Dan ternyata menurut warga setempat, hutan tersebut sangat angker. Terkadang warga diteror oleh hantu yang bernama Kandole. Hantu yang wujudnya cantik tapi sangat berbahaya. Beruntungnya saya tidak sampai kenapa-napa malam itu. Nah, itulah cerita yang saya alami ketika menuju ke Pulau Muna untuk bertugas. Cerita ini real saya alami baru-baru ini. Bahkan ketika saya menulis cerita ini masih membuat saya merinding hebat. Karena saat ini saya masih berada di Pulau Muna. Bagi teman-teman yang ada di sekitar bisa mampir ya untuk silaturahmi dengan saya. Ya, hitung-hitung menambah saudara. Terima kasih Bang Tama dan teman-teman RHI FM. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu dia cerita yang sudah dikirimkan oleh Mas Wahid. Terima kasih untuk Mas Wahid ya, sudah berbagi pengalaman mistisnya ketika menuju ke Pulau Muna untuk bisa kita dengarkan bersama-sama di sini. Baiklah, untuk cerita yang kedua, ada sebuah cerita tentang makam keramat yang biasa digunakan untuk tempat mencari pesugihan. Dan kali ini sebuah pengalaman mistis dialami dan disaksikan langsung oleh seseorang yang bernama Bang Oman. Seperti apa cerita lengkapnya? Langsung saja. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Di atas sebuah bukit yang luasnya sekitar 5 hektar ini, terdapat 3 buah makam tanpa nama yang oleh masyarakat disebut makam Mbah Bengkong. Ini Mbah Bengkong atau Mbah Bengkong ya. Dipayungi oleh 2 pohon Kamboja yang saling berpadu, makam ini terkesan amat menyeramkan. Padahal tidak ada pohon besar lain di sekitar. Tentang kekeramatan makam Mbah Bengkong ini sudah tidak diragukan lagi. Banyak orang yang sudah mengalami hal-hal mistik, termasuk warga sekitar. Dan kisah menegangkan juga dialami oleh Abdurrahman di tahun 2010 silam. Abdurrahman yang lebih dikenal dengan nama Oman tersenyum puas sambil menghitung uangnya. Pria berusia 45 tahun dengan 3 anak itu hari itu mendapatkan rezeki yang cukup banyak. Selama ini dia berprofesi sebagai tukang ojek di pangkalan desa. Entah mengapa, hari itu banyak pendatang yang berkunjung ke makam Mbah Bengkong. Di antara para penumpangnya, ada yang secara terbuka memberitahukan tujuannya untuk lebih mencari wangsit. Dia berterus terang sebagai tukang nombok nomor togel dan mencari kode demi menembus angka jitu. Memang hal yang paling populer di makam Mbah Bengkong adalah sebagai ajang mencari kekayaan. Dulu ketika sumbangan dana sosial berhadiah atau yang dikenal SDSB dilegalkan pemerintah, makam tersebut ramai dikunjungi orang yang ingin mencari kode buntut. Dari kisah itu, ramai diperbincangkan kalau banyak yang mendapatkan angka jitu hingga menjadi orang kaya mendadak. Sejenak kemudian, Oman menaruh uangnya dalam dompet lalu dimasukkannya ke saku. Hari yang menjelang senja membuatnya berniat untuk pulang. Di pangkalan tersebut tinggal dia seorang diri. Semua rekannya sudah pulang semua. "Permisi mas." Niatnya untuk pulang diurungkan ketika datang 2 orang pemuda menghampiri. Mereka memperkenalkan diri sebagai Denny dan Iwan yang berasal dari daerah Jakarta. Iwan kemudian menjelaskan tujuan mereka untuk mendatangi makam Mbah Bengkong meski hari sudah senja. Namun tidak membuat Oman membuang rezeki yang datang. Apalagi dia sudah menguasai medan yang membuatnya tidak khawatir. Makam Mbah Bengkong juga lokasinya tidak terlalu jauh dari rumahnya di Kampung Langkok, hanya sekitar 1 kilometer saja. Dia pun akan mengantarkan mereka dengan berboncengan 3. Namun karena memiliki tujuan khusus, maka Oman mengajak mereka menemui Pak Sanusi dulu. Pak Sanusi adalah ketua kampung yang dikenal sebagai juru kunci makam.
Dengan diantar Pak Sanusi, Oman dan 2 orang tamunya itu menyusuri jalan setapak hingga akhirnya tiba di makam Mbah Bengkong. Remang senja itu, Oman masih bisa menyaksikan dengan jelas keadaan di sekitar makam. Tanpa membuang waktu, Pak Sanusi mulai berkomat-kamit merapal mantra untuk membuka tabir alam gaib di sana. Sesajian dan asap yang mengepul memberikan aroma khas yang menyeruak. Itulah ritual yang dilakukan untuk mengundang kedatangan para lelembut penghuni makam keramat tersebut. Setelah selesai, Pak Sanusi kemudian menyuruh keduanya untuk melakukan meditasi malam itu. Dia juga berpesan agar mereka jangan takut dan kabur jika didatangi sosok makhluk halus. Pak Sanusi sendiri akan memantau dari rumah dan dapat dipastikan jika sosok itu tidak akan menyakiti. Selanjutnya disuruhnya agar Iwan dan Denny untuk mengutarakan apa yang diminta. Setelah itu, Pak Sanusi bersama Oman meninggalkan lokasi pemakaman. Sekitar pukul 3 dini hari, Oman yang tidur pulas dikagetkan ketukan keras di pintu rumahnya. Kemudian dia berlari memburu pintu dan segera membukanya. Dia hampir saja terjatuh karena 2 orang dari luar langsung menyerbu masuk ke dalam. Dan ternyata mereka adalah Denny dan Iwan. "Ada apa ini?" tanya Oman dengan tegang. Keduanya tidak ada yang menjawab. Mereka hanya melotot dengan mulut menganga seperti hendak bicara, tapi yang keluar dari mulut mereka hanya suara mengeluh yang tidak jelas. Tampak sekali raut wajah mereka sangat ketakutan. Pakaian mereka juga belepotan dengan tanah merah dan basah di sana-sini. Melihat itu, segera Oman mengambil air putih dan menyuruh mereka berdua untuk meminumnya. Sejenak kemudian, mereka merasa tenang. Denny menceritakan kejadian yang baru saja dialami sepeninggal Pak Sanusi dan Oman. Mereka berdua khusyuk bersemedi sambil meminta pada penghuni gaib makam. Denny berterus terang, jika mereka berniat mencari kekayaan, dia sudah bertekad untuk melakukan pesugihan apapun resikonya. Yang penting tidak menumbalkan nyawa sendiri ataupun keluarga. Denny sempat mengeluh karena tidak ada apapun yang muncul ketika bersemedi. Dan selang beberapa menit usai mengeluh, tiba-tiba angin bertiup kencang. Mulanya Denny dan Iwan menganggap itu adalah angin biasa karena makam tersebut berada di atas bukit. Tapi lama-lama mereka merasa jika angin itu hanya berpusat di sekitaran mereka saja. Belum sempat pikiran itu terjawab, terdengar suara tawa cekikikan dari atas pohon Kamboja tepat di atas kepala mereka. Serentak Denny dan Iwan membuka mata, lalu mendongakkan kepala. Samar namun pasti, 2 pemuda itu melihat sosok perempuan dengan wajah sangat hancur. Tidak ada bola mata dan hidungnya bolong, memperlihatkan lubang yang hitam. Pakaiannya putih kumal, dikenakan tampak berlumuran darah segar. Melihat penampakan sosok menyeramkan itu, nyali kedua pemuda itu pun menciut. Perlahan mereka duduk sambil merapatkan diri. Tangan mereka yang tadinya berada di atas lutut beralih ke depan dan saling berpegangan. Sebenarnya Denny sudah berusaha memberanikan diri, tapi kekuatan itu sudah tidak tersisa lagi. Yang dirasakan hanya rasa takut dan tidak tertahankan. Suara sosok tersebut terus membahana, diiringi kemudian sesekali melompat dari satu dahan bunga Kamboja ke dahan yang lainnya. Ketika melayang, sosok itu tampak tipis seperti sehelai kain saja. Keberanian Denny dan Iwan luntur seketika. Tekad yang sudah bulat pun sirna. Pada akhirnya, mereka memilih menyelamatkan diri dari sosok yang dianggap ancaman tersebut. Mereka berdua lari tunggang langgang menerobos semak ilalang dan perkebunan singkong tanpa berani menoleh ke belakang. Mendengar cerita itu, Oman hanya terdiam saja. Dia sudah bisa menebak hal itu akan terjadi. Setahunya, selama ini banyak orang yang berniat mencari pesugihan di makam Mbah Bengkong. Namun akhirnya mereka membatalkan niat itu ketika makhluk halus di sana menampakkan diri. Padahal
Sesuai pesan Pak Sanusi, makhluk halus itu bisa diperintah jika berani menghadapi mereka. Menjelang subuh, Oman mengajak keduanya menemui Pak Sanusi yang ternyata sudah duduk di teras rumah dengan rokok di tangannya. Rupanya dia yang memantau lewat ilmu kebatinan sudah tahu dengan apa yang terjadi. Kemudian Pak Sanusi menjelaskan kalau dia tidak bisa membantu banyak karena sudah ada porsi tersendiri. Dan pada kenyataannya, kebanyakan dari para pemburu pesugihan tidak mampu menjalankan ritual. Pagi itu juga, Iwan dan Denny berpamitan pulang. Tidak ada lagi niat untuk bersekutu dengan makhluk penunggu makam Mbah Bengkong. Sementara, selepas mengantar mereka, Oman yang selama ini merasa penasaran kembali menemui Pak Sanusi. Dia menanyakan perihal pesugihan di makam Mbah Bengkong, apakah nyata atau hanya bualan saja. Pak Sanusi pun menceritakan tentang keramatnya makam tersebut. Dari deteksi gaibnya, makam keramat itu memang dihuni banyak makhluk halus yang bisa diajak bersekutu oleh manusia, terutama dalam masalah pesugihan. Sosok-sosok tersebut bisa mengambil harta berupa uang ataupun logam mulia. Namun tentu saja tetap ada imbal balik dari persekutuan tersebut, sehingga tidak semua orang mampu melakukannya. Selain orang awam, perburuan tersebut juga dilakukan oleh para dukun termasuk paranormal. Mereka tahu bagaimana cara menangani permintaan sosok-sosok gaib dari penghuni makam Mbah Bengkong. Dari keberhasilan yang dilakukan oleh orang pintar, ada yang bersaksi jika mereka merasa senang karena mampu menarik uang dan menjadikan hidupnya sangat berkecukupan. Kesaksian yang diceritakan pada Pak Sanusi adalah tentang rekening pelaku yang selalu terisi uang setelah melakukan ritual. Mungkin dia akan sadar jika suatu saat ada pertanggungjawaban yang dibebankan, ungkap Pak Sanusi dengan rokok kreteknya yang tinggal satu hisapan. Tentang sejarah makam Mbah Bengkong, dia mengakui tidak tahu secara pasti asal-usulnya. Dalam bahasa Sunda, Bengkong adalah seorang tukang sunat di zaman dahulu, yakni di masa sebelum dunia medis merambah perkampungan. Seorang bengkong harus memahami struktur tubuh manusia selayaknya seorang dokter. Selain itu, harus paham dan menguasai ilmu tabib, karena harus bisa mengobati anak setelah disunat. Dan yang terpenting, seorang bengkong harus menguasai dunia spiritual. Namun, apakah ketiga makam di bukit itu ada jasa seorang bengkong atau tidak? Tidak seorang pun yang berani meyakinkannya. Kisah dari Denny dan Iwan membuat Oman merasa bersyukur karena dia terhindar dari pikiran tentang pesugihan. Meski beberapa kali mengantar penumpangnya, namun dia tidak terpengaruh dengan alasan apapun, karena dia sudah merasa cukup atas apa yang Tuhan titipkan. Dan itu pula yang diajarkan kepada anaknya. Tentu bekal ilmu agama yang baik akan menjauhkan diri dari rayuan setan dan iblis yang menyesatkan manusia. Nah, itu dia sebuah pengalaman yang dialami oleh Bang Oman, yang merupakan ayah dari narasumber kita kali ini. Sebuah pelajaran yang berharga ya untuk kita semua, untuk tidak menyekutukan Tuhan dan mencari kekayaan secara instan, bersekutu dengan jin atau sebagainya. Kita langsung menuju ke cerita selanjutnya ya. Cerita apa lagi nih? Oke, cerita yang ketiga berarti ya adalah sebuah cerita, sebuah pengalaman dari Gendon ketika dia berjualan keliling menjajakan siomay dagangannya. Beberapa kali Gendon mengalami hal mistis selama menjajakan dagangannya tersebut. Baiklah, seperti apa cerita lengkapnya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Gendon memarkir sepeda motornya di teras rumah. Wajahnya yang jauh dari kata tampan ditekuk seakan sedang mendapat kekecewaan dari kejadian yang kurang mengenakkan. Dari teras itu, dia tidak langsung masuk ke dalam rumah, namun justru merebahkan diri di sebuah kursi
sembari menikmati rokok yang tinggal satu-satunya. Kok nasibku gini amat ya Allah? Kerja baru 2 bulan aja udah dirumahkan lagi. Kapan aku bisa nabung kalau begini? Kapan aku bisa melamar anak orang kalau begini terus ya Allah? Laki-laki berusia sekitar 28 tahun itu bernama asli Selamat Ramadan. Dia nampak sedang mengeluh dalam hati. Belum juga rokoknya habis, ibunya keluar rumah dengan wajah terheran. Sang ibu merasa heran karena baru juga jam 1 siang, anaknya sudah berada di rumah. Ibunya tidak sempat bertanya karena dengan melas, Gendon keburu memberitahukan kalau dia di PHK dari tempat kerjanya. Sang ibu pun duduk di kursi sebelah. Beliau memandangi anaknya dengan raut muka yang teduh. Dengan sabar, beliau kemudian mengatakan kalau setiap orang pasti punya permasalahan masing-masing. Setiap orang pasti ada cobaan sendiri-sendiri. Masih banyak orang-orang di luar sana yang mempunyai permasalahan lebih berat. Gendon punya tubuh yang lengkap, masih bisa macol, masih bisa ngojek, masih bisa kerja yang lain. Jadi tetaplah harus bersyukur. Gendon terlihat manggut-manggut mendengar penuturan dari ibunya. Siang-siang haus, tidak punya uang, rokok habis, gerah, dan pikirannya kacau. Di saat pikiran Gendon dalam keadaan kacau itulah, dia teringat pada seorang sahabatnya. Sahabat Gendon itu pernah sama-sama bekerja di sebuah perusahaan konstruksi. Namun karena terkena krisis akibat corona, maka Gendon dan beberapa orang lain, termasuk sahabat Gendon itu, terpaksa harus dirumahkan. Beruntung bagi sahabat Gendon karena dia cepat bangkit dalam menjalankan usahanya sebagai pedagang somai. Sementara saat Gendon hanya mengutuki nasibnya itu, namun sahabatnya itu sudah bisa mendapatkan pelanggan yang lumayan banyak hingga hari ini. Bahkan sang sahabat sudah tidak perlu lagi berkeliling karena sudah memiliki tempat strategis untuk menjalankan usahanya tersebut. Maka siang itu, sehabis sholat zuhur, Gendon pun berpamitan pada sang ibu untuk menemui sahabatnya itu. Alim adalah nama sahabat Gendon, menerima Gendon dengan tangan terbuka. Prinsipnya, mungkin usahanya itu tidak akan membuat Gendon kaya, namun setidaknya dia bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dia pernah mengalami nasib yang sama seperti Gendon. Dia faham sahabatnya itu orang jujur, maka tidak segan dia akan menolongnya. Tentu saja Gendon tertawa riang ketika Alim bersedia membantunya. Bantuan dalam hal pekerjaan lebih berharga baginya dibandingkan dipinjami uang misalnya. Sudah berapa kali benda itu menjadi penyebab hancurnya persahabatan. Bahkan keluarga sendiri pun terkadang bisa menjadi musuh karena uang. Nanti setelah semua dipotong modal, sisanya kita bagi 2. Kamu 60, aku cukup 40 aja Don. Karena kamulah yang bekerja kesana kemari kan. Tolong kamu pikirkan baik-baik dulu. Kalau nanti kamu keberatan, bilang aja dari awal. Nanti pembagian hasil bisa aku rubah, ucap Alim pada Gendon sambil menerangkan pembagian hasil upahnya. Gendon tentu saja hanya menurut. Yang penting baginya, kini dia memiliki jalan untuk mencari nafkah. Syukur-syukur sebagian hasilnya bisa ia tabung. Maka setelah perjanjian usaha itu tercapai kesepakatan, Alim memberi waktu Gendon 3 hari untuk berlatih meracik somai serta menghafal harga-harga per itemnya. Hari pertama Gendon berjalan dengan lancar. Jam 2:30 sore berangkat, tapi baru juga jam 5 sore dagangannya pun sudah laris manis. Namun di hari pertama itu belum menjadi jaminan bahwa jualan Gendon sudah teruji. Larisnya jualan Gendon tidak lain karena para tetangga dan teman-teman sekampungnya sendirilah yang banyak memborong. Apa iya setiap hari mereka akan makan somai? Tentu saja ada rasa bosan. Maka atas saran Alim, sahabatnya sekaligus bosnya, Gendon harus memiliki trayek yang lebih luas. Hal mana untuk mengantisipasi seandainya di satu tempat dagangannya sedang sepi, maka ada harapan di tempat lain dagangannya bisa laku keras. Namanya juga menjemput rezeki.
Alim juga menyarankan seandainya hingga selepas Isya atau sudah mendekati jam 9 lebih, jika jualan gendon masih banyak, sebaiknya pulang saja. Bukan tanpa alasan, karena Alim memang sangat menjaga kualitas dagangannya. Dia takut kalau terlalu malam, dagangannya sudah tidak sesegar semula. Ditambah lagi karena akhir-akhir ini banyak kejahatan ketika malam. Uang memang penting, tapi keselamatan tetap prioritas yang utama. Alhamdulillah Bu, jualanku laris, hasilnya juga lumayan. Aku hitung-hitung, selama sebulan ini aku jualan, hasilnya nggak kalah loh sama hasil dari kerjaku di pabrik. Belum lagi kalau di pabrik masih harus keluarin ongkos bensin dan lain-lain, ucap Gendon pada ibunya sambil memberikan beberapa lembar uang pada ibunya. Meski awalnya sang ibu menolak, namun Gendon yang terus memaksanya membuat ibunya pun akhirnya menerima. Sudah menjadi kebiasaan kalau Gendon memiliki uang lebih akan selalu disisihkan untuk ibunya. Demikian pula saat Gendon benar-benar sedang tidak punya uang, dia tidak segan meminta uang pada ibunya. Jam 2 siang, Gendon sudah berkeliling menjajakan siomanya. Hari itu dia sengaja berangkat lebih awal, karena dia akan berkeliling di daerah kampung yang selama sebulan ini belum ia jelajahi. Dia bilang pada Alim bahwa dia akan ekspansi, yang mana membuat Alim tersenyum mendengar bahasa asing itu. Kamu berkeliling kemanapun, semua sudah aku jelajahi, Don. Siapa tahu kamu ketemu jodoh di kampung yang kamu ekspansi, ucap Alim sambil tertawa mengejek. Harapan Gendon pun terwujud. Dia sebenarnya hanya ingin sekedar melewati perkampungan itu sembari melihat prospek jualannya. Ternyata ketika dia lewat, beberapa orang yang melihatnya pun langsung datang memesan. Memang bisa jadi mereka baru sekedar mencoba apakah somai Gendon cukup bisa diandalkan. Kalau memang enak, tentu saja bisa menjadi andalan untuk jajanan di kemudian hari. Masih ada beberapa porsi ketika waktu menunjukkan pukul 5:30 sore. Hari itu Gendon memang tidak terburu-buru untuk pindah ke kampung yang selalu menjadi rute favoritnya. Di kampung yang baru ini jualannya cukup laris, berarti dia akan memiliki rute baru untuk berjualan. Nanti aku akan sholat maghrib di kampung sebelah aja masih cukup waktu, pikir Gendon. Gendon pun mendorong gerobaknya sembari membunyikan kentongan bambu untuk mengundang pembeli. Suaranya sangat khas. Kali ini Gendon sengaja mengambil jalan pintas yang melewati kuburan kampung. Sudah beberapa kali dia melintasi kuburan itu dan aman-aman saja. Saat Gendon sudah melewati kuburan itu untuk menuju kampung sebelah, seketika dia mendengar suara perempuan memanggil. Mas, somai mas, beli somainya mas, panggil perempuan itu. Gendon pun menghentikan langkahnya. Dia heran ketika perempuan itu sudah berada di sampingnya dan memesan 1 porsi. Di dalam hati sebenarnya ada sebuah pertanyaan. Selepas kuburan itu kan gak ada rumah sama sekali. Terus dari mana perempuan itu muncul? Gumam Gendon dalam hati. Namun Gendon menepis pikiran itu jauh-jauh. Dia pun segera meracik pesanan perempuan itu, dan tidak butuh waktu lama, pesanan pun siap dihidangkan. Namun alangkah terkejutnya Gendon ketika di sampingnya tidak lagi melihat perempuan tersebut. Gendon celingkukan ke sana kemari. Namun sejauh mata memandang, petang itu memang dia tidak melihat seorang pun yang melintas. Hanya ada kuburan dan pepohonan di kanan kiri. Bulu tengkuk Gendon tiba-tiba merinding hebat ketika telinganya menangkap suara orang tertawa. Gendon berusaha menenangkan diri. Siapa tahu perempuan itu bermaksud menggodanya. Tidak ingin membuang waktu, Gendon pun memanggil perempuan itu. Namun perempuan yang dipanggil-panggil tidak juga menjawab. Hanya suara tawa yang masih Gendon dengar. Aku di sini mas, di atas pohon. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari atas. Saat itu juga Gendon mendongakkan kepalanya. Dan benar saja, saat Gendon mendongak itulah dia melihat seorang perempuan berpakaian serba putih
tengah duduk di sebuah dahan pohon nangka, tepat di atas Gendon sedang berdiri. Piring berisi somai di tangan Gendon pun terlepas. Lutut seketika gemetaran sejadi-jadinya. Gendon menyadari kalau perempuan yang memesan somainya bukanlah manusia. Maka Gendon memutuskan untuk lari. Tapi apa yang terjadi? Jangankan lari, sekedar menggerakkan jempol kakinya saja Gendon tidak mampu. Apalagi mulutnya, jangankan berteriak, sekedar mengatakan minta tolong pun lidahnya keluh. Perempuan yang masih bertengger di dahan pohon nangka itu pun tertawa melengking, membuat Gendon nyaris saja terkencing-kencing. Beberapa saat kemudian, Gendon baru merasa sedikit lega ketika suara azan maghrib berkumandang. Perempuan itu memang masih tertawa, namun sesaat kemudian sosok tersebut lenyap entah kemana. Kesadaran Gendon pun mulai pulih. Dia ingat jika harus segera lari, dia harus segera minta pertolongan. Maka dengan sekuat tenaga, Gendon pun berlari ke arah kampung sebelah. Musolalah tempat tujuannya. Dengan lantang, Gendon berteriak-teriak histeris minta tolong. Hal mana mengakibatkan sebagian jamaah sholat maghrib malah berlarian keluar musola. Setelah mereka tahu kalau orang yang teriak-teriak itu adalah Gendon, maka mereka pun menenangkan Gendon. Ya sudah, sebaiknya kita sholat dulu biar tenang. Setelah selesai, baru kamu cerita apa yang terjadi, ucap salah satu jamaah sambil mengajak Gendon untuk sholat maghrib bersama. Seusai selesai sholat berjamaah, dengan terbata-bata, Gendon menceritakan kejadian yang dialaminya. Tentu saja seketika itu membuat para jamaah ramai berkomentar. Ada yang mengatakan ini itu yang mana semua tidak Gendon butuhkan. Karena yang Gendon butuhkan adalah meminta bantuan agar diantar untuk mengambil gerobak yang ditinggal di lokasi kejadian. Mendengar permintaan tolong itu, para jemaah kembali ramai. Lagi-lagi mereka saling berebut alasan. Ada perlulah, ada yang bilang tiba-tiba sakit perut, ada pula yang bilang sudah ditunggu emaknya, anaknya, dan lain-lain. Sampai akhirnya hanya imam masjid dan 2 orang jamaah saja yang dengan sukarela mengantar Gendon mengambil gerobaknya. Beberapa saat kemudian, Gendon pun kembali dengan selamat. Dia dan para pengantarnya sudah berada di tengah perkampungan. Namun petang itu, dia memilih untuk tidak melanjutkan jualannya. Dia masih trauma setelah melihat dengan nyata penampakan menyeramkan itu. Meski demikian, beberapa orang yang merasa iba kemudian memborong somainya yang masih tersisa. Alim hanya tertawa lepas ketika Gendon menceritakan kejadian yang menimpanya. Gendon yang masih pucat pasih tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan untuk sekedar pulang ke rumahnya pun dia tidak berani. Padahal jarak rumah Gendon dengan Alim tidak lebih dari 10 menit jalan kaki. Ini ujian, Don. Namanya juga jualan. Terkadang ada saja hambatannya. Kadang dipalak preman, kadang ketemu hantu. Tinggal mental kamu aja kuat atau tidak. Emangnya dulu aku langsung lancar? Jangan kira, Don, aku juga sama. Tapi besok-besok saja kalau kamu udah tenang, aku akan berbagi kisah. Sekarang pulanglah, tenangkan pikiranmu, ucap Alim pada Gendon sambil menasihati. Gendon hanya terdiam tanpa bicara sepatah kata pun. Gendon memang sangat syok dengan kejadian yang menimpanya. Rasa-rasanya dia tidak ingin melanjutkan pekerjaan barunya. Namun baru juga sebulan. Apa iya dia harus kembali menjadi pengangguran? Apa iya dia harus kembali menunda impiannya untuk menikah? Gendon pun sadar diri kalau tampangnya memang jauh di bawah standar. Maka jalan satu-satunya untuk berani mendekati seorang perempuan hanyalah dengan cara sukses. Dan saat inilah jalan sukses itu sedang Gendon rintis. Gendon pun tidak menyerah. Apapun rintangannya tetap dia lewati. Sudah 3 hari Gendon tidak berangkat jualan. Tubuhnya menggigil, badannya lemas. Dia masih agak linglung kalau diajak bicara. Bukan itu saja, Gendon juga masih kerap mengigau seperti ketakutan. Pak Kiai pun sudah datang untuk meruqyah. Dari hasil ruqyah itu, ternyata bukan karena ada jin yang menempel di tubuh Gendon, melainkan karena mental Gendon sendirilah yang sedang mengalami trauma.
"Biarkan saja, nanti pelan-pelan juga akan sembuh dengan sendirinya," ucap Pak Kiai. Benar saja apa yang Kiai tersebut katakan. Seminggu kemudian, Gendon sudah merasakan badannya lebih bugar. Bayang-bayang sosok kuntilanak yang duduk di atas dahan pohon nangka itu perlahan juga mulai terkikis. Semangat yang semula hampir runtuh pun kini mulai tegak kembali. Keinginan untuk menjadi orang sukses telah mengalahkan rasa takutnya. "Kamu beneran udah sehat, Don? Yakin nanti sore mau jualan lagi?" tanya Alim sembari meracik bumbu-bumbu dapur. Dengan tegas, Gendon menjawab bahwa dia sudah siap untuk keliling lagi. Kalau dia hanya takut dan was-was, maka kapan lagi dia akan menjemput rezeki? Yang penting sekarang dia harus lebih waspada. Mending lewat jalur aman meski jarak tempuhnya agak jauh. Bunyi bambu yang beradu seakan menggema di sore itu. Berulang-ulang, suara khas yang menjadi pertanda kalau Gendon sudah kembali berjualan. Di depan sebuah pos kampling, Gendon memarkirkan gerobaknya. Dia pun berteriak lantang mengiklankan dagangannya. Mulut dan tangannya saling bersautan. Beberapa anak kecil yang mendengar suara itu pun segera merengek pada orang tua masing-masing. Dan tidak seberapa lama kemudian, Gendon pun dikerubuti oleh anak-anak yang terkesan ribut dan terkadang saling berebut untuk dilayani lebih dulu. Gendon tetap melayani pembelinya itu dengan sabar. Hari itu, Gendon tidak perlu berkeliling dari kampung ke kampung, karena dia mendapatkan pesanan dari seseorang yang tinggal di sebuah perumahan. Sang pemesan itu sedang mengadakan pesta kecil-kecilan karena anaknya berulang tahun. Sang pemesan tahu kalau dagangan Gendon memiliki cita rasa yang enak, dan satu hal yang penting adalah Gendon selalu menjaga kebersihan dagangannya. Acara ulang tahun itu memang terlihat sederhana. Tidak ada kue tar yang super besar dengan hiasan lilin yang mahal. Menu yang dihidangkan pun bukan masakan dengan nama yang aneh-aneh dan berharga mahal. Cukup dengan somai, gado-gado, dan makanan-makanan khas di perkampungan pada umumnya. Menjelang maghrib, acara pun selesai. Dagangan Gendon benar-benar ludes diborong. Bukan itu saja, si pemesan yang baik hati masih memberi uang tambahan untuk Gendon. Uang pun telah masuk ke dalam saku. Setelah mencuci piring yang barusan dipakai, Gendon pun melangkahkan kaki dan mendorong gerobak somainya untuk pulang. Gendon masih ingat jalan yang dia lewati tadi, meskipun si pemesan tadi menjemputnya. Namun ketika sampai pada tikungan yang kesekian kalinya, tiba-tiba Gendon merasa hilang arah. Gendon benar-benar kebingungan untuk menentukan mana utara dan mana selatan. Perumahan itu memang sangat luas, karena hampir semua rumah di sana memiliki pagar yang tertutup rapat. Apalagi cahaya penerang jalan yang hanya temaram semakin membuat Gendon bingung. Orang-orang di sana pun kebetulan tidak ada yang berlalu lalang sore itu. Satu-satunya petunjuk baginya adalah suara azan yang berkumandang. Namun suara azan itu pun juga membingungkan Gendon. Bagaimana tidak, suara azan itu bergema bersaut-sautan, sehingga justru sulit bagi Gendon untuk menentukan kemana arah dia harus menuju. Gendon tidak ingin kejadian menyeramkan itu terulang lagi. Dia harus segera sampai di masjid atau musola. Dia tidak boleh berada di jalan sewaktu maghrib. Setelah sempat menoleh ke kanan dan ke kiri, Gendon pun merasa lega, karena dia melihat beberapa bapak dan ibu berpakaian layaknya orang yang akan menuju ke masjid. Gendon pun mengikuti petunjuk yang diberikan salah seorang jamaah. Patokannya adalah sebuah pohon beringin besar yang berada di tengah-tengah perumahan. Gendon ingat pohon itu. Dari sana tinggal lurus, lalu belok kiri, maka akan ketemu jalan keluar dari perumahan tersebut. Gendon menyusuri jalan dengan sangat hati-hati. Dia tidak ingin salah mengambil jalan, karena di perumahan itu banyak sekali persimpangan dengan bentuk rumah yang hampir mirip. Gendon pun menyalakan sebatang rokok, lumayan untuk mengusir sepi. Dari kejauhan, Gendon melihat api yang menyala. Bukan hal asing baginya, karena dia pun kerap kali membakar sampah di malam hari.
Hati Gendon pun lega karena dia bisa bertanya pada orang di sana. Hanya sekedar memastikan bahwa jalan yang dilalui memang jalan yang menuju keluar perumahan. Gendon pun semakin lega karena dia sudah melihat pohon beringin besar yang menjadi patokan. Nyala api itu masih berkobar-kobar. Di sisi lain, Gendon tidak melihat seorang pun yang menjaga api. Apa iya taman perumahan itu digunakan untuk bakar sampah? Coba kalau tanaman hias pada mati, siapa yang akan tanggung jawab? Gendon pun bertanya-tanya dalam hati. Dia mempercepat langkahnya hingga sekira tinggal 4 meteran dari nyala api itu. Tiba-tiba saja Gendon tertegun. Ternyata bukan sampah yang dibakar. Api itu menyala tanpa sedang membakar apapun. Saat Gendon sudah semakin dekat, nyala api itu tiba-tiba membesar, lalu membumbung dan melayang-layang mengitari Gendon. Spontan Gendon memperhatikan api yang berkobar dan melayang itu. Api itu pun mulai mendekat ke arah Gendon. Sampai pada suatu detik, otak Gendon mengirim sinyal tanda bahaya. Gendon pun menyadari kalau api itu adalah sosok Banaspati, sosok hantu yang berwujud api. Maka tanpa diperintah, Gendon pun berlari tunggang langgang. Beruntungnya dia sudah hafal kemana harus mengambil jalan. Maka meski dengan nafas tersengal dan jantungnya nyaris copot, sampailah juga di pos jaga. Satpam yang berjaga pun segera menenangkan Gendon. Dengan terbata-bata, dia menceritakan apa yang baru saja dilihatnya. Satpam itu hanya senyum-senyum mendengarnya, seolah-olah satpam itu sudah tahu apa yang dilihat oleh Gendon. Sampai akhirnya satpam itu pula yang menolong Gendon mengambilkan gerobak somai yang dia tinggal di taman. Keesokan harinya, pagi itu Gendon baru bisa menyetorkan hasil penjualannya kemarin, yang mana biasanya Gendon langsung mengembalikan gerobak beserta hasil jualannya. Namun kali ini terpaksa dia menundanya. Sosok Banaspati yang dia lihat di taman perumahan membuat nyalinya sedikit terguncang. Bahkan pagi itu, Gendon kembali merasakan badannya lemas dan menggigil. Setelah menerima uang hasil penjualan, dan Alim pun kembali terlibat obrolan. Sebenarnya kalau hantu aku juga takut, Don. Tapi aku lebih takut sama orang yang mau berbuat jahat. Nih, lihat ini. Alim pun memperlihatkan lengan kirinya ada sebuah jahitan sepanjang 10 cm-an. Luka tersebut Alim dapatkan karena melawan preman yang mau merampok uang hasil jualannya. Beruntung ada beberapa warga yang melihat, sehingga dia ditolong oleh mereka. Preman yang hendak merampoknya pun dihajar habis-habisan oleh para warga. Soal hantu, aku juga pernah mengalami hal serupa, Don. Lanjut Alim pada Gendon. Alim berkisah jika kejadian yang dialaminya itu saat di kampung utara, yaitu tempat saat Gendon pernah dikejar anjing liar. Sebelum Alim masuk ke kampung utara, sebelumnya sudah berkeliling di kampung sebelahnya. Alim berpikir karena lebih dekat dan biasanya jualan juga ramai. Tapi tidak tahu hari itu jualannya benar-benar sedang sepi. Paling juga baru keluar 5 atau 6 piring saja. Makanya dia putuskan untuk masuk ke kampung utara. Waktu itu kejadiannya sama dengan apa yang dialami oleh Gendon. Alim masuk ke kampung tepat azan maghrib. Kebetulan pas maghrib itu ada beberapa orang yang beli. Pada saat itulah Alim sudah mulai agak curiga, karena kampung itu biasanya ramai. Tapi saat itu keadaannya seperti kampung yang sedang ditinggal mudik. Lengang dan hawa suasananya juga berbeda. Selepas dari musola, Alim langsung berkeliling. Tapi baru juga beberapa langkah, dari kejauhan dia melihat ada orang yang melambai. Sesampainya di sana, orang itu memesan 1 porsi. Alim terheran saat membaui asap dari bumbu somai yang seharusnya ada wangi-wangi. Namun kali ini aromanya bangkai yang cukup menyengat. Beberapa kali dia mencium asapnya yang memang bau bangkai. Alim takut kalau nanti saat dimakan ternyata orangnya keracunan atau kenapa-napa, bisa runyam urusannya. Dia juga mikir-mikir, apa ada yang salah? Atau jangan-jangan gerobaknya kemasukan tikus? Cepetan mas, ucap sang bapak.
Bapak itu rupanya sudah tidak sabar. Padahal, jujur saja, Alim masih ragu apa tetap dihidangkan atau tidak. Dan karena dia yakin kalau aman, akhirnya somai itu tetap dihidangkan pada si bapak. Pada saat piring hendak diberikan, bapak-bapak yang dia lihat tadi rupanya sudah berubah menjadi sosok pocong. Di bagian mata dan hidungnya masih ada kapas yang menempel. Tentu saja Alim takut setengah mati. Tanpa pikir panjang, Alim pun berlari sekuat tenaga kembali ke musola tempat sholatnya tadi. Saat itu sangatlah heboh, soalnya Alim berteriak-teriak minta tolong. Ternyata setelah keesokan harinya, dia kembali ke sana. Dia baru tahu kalau ada salah satu warga yang mengakhiri hidup dengan cara menggantungnya 3 hari sebelumnya. Kabar yang beredar, warga yang menggantung itu hampir tiap malam selalu gentayangan dalam wujud pocong. Lah kok aku juga yang ketiban pulung? Pokoknya kalau ingat kapas di mata sama hidungnya itu seram Don. Serem wes pokoknya, ucap Alim mengakhiri kisahnya. Sudah hampir 5 bulan Gendon menjalani pekerja dengan tekun. Dia tidak ingin menjadi beban ibunya meski kakaknya sudah sukses. Namun enggan bagi Gendon untuk meminta-minta. Sedikit atau banyak hasil keringat sendiri, Gendon pun melangkahkan kaki bersama gerobaknya, bersiap untuk menjemput rezeki. Selepas Isya, Gendon berhenti sejenak di sebuah pos kampling dan dagangannya pun tinggal beberapa porsi. Selepas 1 rokok, dia akan pulang. Nanti dia akan membagikan sisa dagangannya itu buat ibunya dan beberapa keponakannya. Mereka pasti senang. Rokok yang nyaris tinggal gabusnya itu pun dia hisap dalam-dalam. Setelahnya, melangkahlah Gendon pulang. Gendon kembali menghentikan laju gerobak ketika dari arah belakang tiba-tiba ada suara perempuan yang memanggil. Gendon pun menoleh. Ada sebuah desiran yang membekas di benak Gendon. Gendon pun menghentikan langkahnya. "Maaf Mbak, sudah habis somainya," jawab Gendon meski perempuan itu belum memesan somainya. Tanpa dia duga, wanita itu minta maaf karena dia tidak berniat memesan somai. Akan tetapi, dia mau minta tolong sebentar kalau boleh. Dia mau pulang tapi takut. Gendon pun menanyakan maksud dari perkataan perempuan tersebut. Sang perempuan mengatakan kalau sepeda motornya mogok, maka dia minta tolong agar diantar pulang karena takut. Gendon pun menurut saja, meskipun sebenarnya arah dia pulang berkebalikan dengan arah rumah perempuan itu. Gendon juga tidak melihat sesuatu yang perlu ditakutkan dari perempuan itu. Maka Gendon bersedia mengantar perempuan itu untuk pulang. Di sepanjang jalan, Gendon dan perempuan yang minta tolong tidak banyak bercakap. Dia merasa sungkan dalam pikiran Gendon, apalagi ketika Gendon melihat wajah perempuan itu sangat pucat. Juga terlihat raut muka yang sedang mengalami kesedihan. Hanya sebuah nama yang Gendon ingat saat perempuan itu minta tolong. Nama perempuan itu adalah Dini. Beberapa saat pun berlalu. Gendon melihat sebuah rumah yang di sana terlihat seperti sedang ada sebuah acara, seperti orang sedang tahlilan. Sesaat kemudian, perempuan itu menunjuk rumah tersebut dan memberitahukan pada Gendon jika itulah rumahnya. Gendon pun tibalah di sana. Benar saja, Gendon melihat orang-orang memang sedang bertahlil. Mereka semua tampak bingung melihat Gendon dan gerobaknya tiba-tiba mendatangi mereka. Sampai salah seorang yang mewakili tuan rumah pun menemui Gendon menanyakan maksud tujuannya. "Maaf Pak, saya mengantar Mbak Dini pulang. Kebetulan tadi ketemu di jalan dan Mbak Dininya minta tolong untuk diantar pulang. Katanya motornya mogok dan dia nggak berani pulang sendiri," ucap Gendon pada tuan rumah sambil menoleh ke arah samping di mana Dini berada. Namun alangkah terkejutnya, karena di sana ternyata dia hanya seorang diri. Tidak ada perempuan yang dia antar. Tidak ada Dini. Dini, perempuan yang Gendon antar di malam itu, ternyata adalah seorang korban kecelakaan tunggal. Hari itu adalah 3 hari meninggalnya Dini. Menurut para tetangga yang melihat kejadian, sepeda motor yang Dini kendarai mengalami oleng karena dia menghindari sebuah lubang yang cukup dalam.
Naasnya, meski Dini berusaha menghindar, ban belakang tak urung sempat masuk ke dalam lubang dan menyebabkan Dini terjatuh. Beberapa hari kemudian, kejadian-kejadian menyeramkan yang Gendon alami itu rupanya memang menjadi kisah manis yang menyertai perjalanan hidup Gendon selanjutnya. Dalam keseharian pekerjaannya itulah, pada akhirnya Gendon menemukan pujaan hatinya. Gendon yang semula hanya ikut bekerja dengan Alim, kini dia juga berhasil mendirikan usaha yang sama seperti sahabatnya. Namun mereka berdua tidak bersaing, justru mereka saling bekerja sama. Begitulah seharusnya hidup, pantang menyerah dan selalu saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dan cerita dari Mas Gendon yang menjajakan dagangan siomaynya merupakan cerita terakhir untuk episode Radio Horor Indonesia malam ini ya. Memang kalau berdagang keliling apalagi malam hari, itu banyak sekali kejadian-kejadian aneh dan janggal yang dialami. Baiklah, sebelum kita akhiri episode Radio Horor Indonesia malam ini, seperti biasa ada segmen khusus yang cuma ada di RHI FM, yaitu baca-baca salam-salam untuk teman-teman yang sudah menuliskan komentar di video RHI FM minggu lalu ya. Kali ini salam yang pertama untuk siapa dulu nih? Salam yang pertama untuk yang sudah komentar pertama di episode minggu lalu. Ada Mbak Mahyan Hapsari yang ada di Taiwan. Lalu ada Teh Ice Sugiharti. Selamat malam, mau kirim-kirim salam dong Mas Tama buat keluargaku yang ada di Cawang Uki. Semoga yang sakit diberikan kesehatan dan untuk suami tercinta juga cepat sembuh. Amin amin ya robbal alamin. Salam untuk Teh Ica Sugiarti ya yang ada di Cimanggis. Kemudian ada istri Handayani yang ada di Jogja. Ada juga Mas Diono dari Kulon Progo. Selanjutnya salam untuk Bang Irwan Risto yang ada di Cianjur, Denny Rahman, lalu Boben Channel yang ada di Palimanan Cirebon. Lalu ada Mas Agus Sunarto, Sugeng Dalu Cak Tama, mendengarkan sambil layah-layah dan epleh-epleh katanya. Salam sehat ya buat Cak Tama dan kru Ada Apa Gerangan. Sehat selalu untuk Mas Agus Sunarto yang sedang layah-layah dan epleh-epleh. Lalu ada Mbak Wahyu Sulistiorini yang ada di Gresik. Kemudian Wong Bakal dari Malang Barat. Lalu salam juga buat Amar Al-Fatih yang ada di Kalimantan Timur. Salam juga untuk Bara Prasetyo dari Sukoharjo, Chelsea Deko yang ada di Jombang. Kemudian Bulin Skor yang ada di Jagaraksa. Lalu ada juga salam nih buat Bang Del yang udah lama nih nggak kirim cerita lagi. Ditunggu ya, barangkali ada nih cerita terbaru dari Bang Del serta Bang Bani. Tidak lupa salam juga buat ini Ade Kunyit ya. Lalu salam juga buat Ulun Kawa yang ada di Banjarmasin, Mbak Rumiati yang ada di Medan Kuala Namu. Ada juga Dinerianti yang ada di Pondok Aren Tangerang Selatan. Kemudian Irwan Mulyana di Sukabumi, Mbak Zainab yang ada di Kota Baharu, Kelantan maksudnya, Malaysia. Ada juga Teh Ria Rahmawati yang ada di Halim ya kalau nggak salah. Kemudian ada juga yang dari Borneo nih, One Purpose. Salam untuk Mas Romli alias Botak KW yang ada di Kebumen. Salam-salam buat teman-teman yang sedang ngobras katanya. Lalu Mbak Mai Agustus yang ada di Madura. Nitip salamnya buat Abang Hasim dan juga adik Sano yang ada di Bogor. Buat Mas Tama, sukses selalu, amin. Terima kasih Mbak Mai yang ada di Madura. Kemudian ada Bang Angeng Sambara. Salamnya buat Mas Kiwil yang ada di Bogor. Ada juga Nafis Nurul Haq dari Banten. Kemudian ada Mbak Kustinis Sastro Miharjo. Ada komentar dari Orewanaru. Titip salam mas buat Om Rama Balongwangi. Terima kasih.
Siap, Om Rama yang ada di Nganjuk. Kita tunggu kelanjutan cerita Balung Wanginya ya. Udah masuk sih, tinggal tayang aja sebenarnya. Dan yang terakhir, salam untuk Tirafi. Semoga semangat dan sehat selalu. Salam juga untuk teman-teman yang mungkin nama-namanya belum bisa saya bacakan di sini ya. Pokoknya untuk kalian semua, semoga sehat selalu dan selalu diberikan limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sampai di sini aja episode Radio Horor Indonesia untuk malam Jumat ini. Kita jumpa lagi insya Allah di RHI FM malam Jumat depan. Saya Tama sekarang harus pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.